Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kalau kemarin saya berada di Cirebon dan saat ini saya sudah berada kembali di Bekasi. Tepatnya di Kalimalang, di mana di bangunan-bangunan Yunisma ini sedang dilakukan pembongkaran oleh alat-alat berat nih pada tanggal 2 Juni 2025. Bagaimana kondisi dan aktivitasnya? Tonton video ini sampai dengan selesai. Roboh lagi. Nih, bagian depannya sudah hancur, tinggal bagian atas. Jadi bangunan-bangunan di sini hampir kebanyakan semi permanen juga, teman-teman ya. Di depannya tuh banyakkan menggunakan hebel dan lain-lain, namun di belakang kebanyakan hanya menggunakan bambu atau kayu-kayu ya. Di sini juga ada 2 titik untuk pembongkaran. Jadi ada di depan juga, teman-teman ya. Di depan juga sedang dilakukan pembongkaran dan hampir mayoritas untuk semua bangunan ini sudah dirobohkan semuanya, teman-teman. Nah, ini dari Pak Satpol PP juga sedang merobohkan bangunan yang ada di atas yang semi permanen. Kita lihat ya. Oke. Nah, langsung naik begonya tuh. Oke. Roboh. Langsung disesak. Nah, jadi udah hampir mayoritas sudah dirobohkan ya, teman-teman ya. Sudah rata dengan tanah. Ini juga ada bapak-bapak Satpol PP. Pak, pagi Pak, sehat Pak ya, amin. Ini ada kabel-kabel wifi. Oke, pembongkaran warung-warung di Yunisma ini saat ini masih berlangsung ya, teman-teman ya. Dan pembongkaran sudah dilakukan dari pagi pada tanggal 2 Juni 2025. Langsung roboh. Jadi ini bangunan semi permanen ya. Debunya luar biasa. Oke, ini sudah roboh semuanya, teman-teman ya. Untuk alat berat, nyangkut kabel telepon itu.
Ini baby beko atau eskavator mini, tapi cukup menggigit. Siap, siap bang. Oke. Ayo mari bang. Siap. Oke teman-teman, jadi ini salah satu beko yang berada di titik depan atau di depan Unismanya teman-teman ya. Dan ini juga sedang melakukan pembongkaran, di mana saat ini nantinya akan membongkar bangunan-bangunan warung seperti ini teman-teman. Dan sekarang sudah membongkar sisi sebelah sana. Ini lagi merapikan dulu dan lanjut membongkar bangunan warung. Nah, kebanyakan bangunan-bangunan di sepanjang Unisma ini semi permanen teman-teman ya. Jadi kebanyakan mereka hanya menggunakan hebel di bagian bawah, lalu atasnya itu triplek dan lain-lain. Di sini juga sudah hadir Bapak Satpol PP dari kelurahan dan kecamatan juga, bahkan dari wali kota juga sepertinya sudah hadir juga teman-teman ya. Bahkan ada dari TNI dan Polri yang juga berjaga. Atapnya langsung dirobohkan. Untuk nah teman-teman, jadi untuk penertiban ini sebelumnya juga sudah diberikan surat edaran pemberitahuan ya. Surat edaran pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan sempat tanggal 31 akan dibongkar, namun akhirnya sekarang dibongkar oleh beko atau ekskavator itu tanggal 2 teman-teman ya. Karena memang diperintahkan atau disarankan untuk membongkar bangunannya secara mandiri teman-teman. Bagi pemilik bangunan yang belum membongkar bangunannya secara mandiri, pada tanggal 2 ini, 2 Juni 2025, akhirnya dieksekusi dengan menggunakan alat berat teman-teman ya. Wih, langsung ketarik. Kita lihat dari sisi sebelah sana teman-teman, biar lebih mudah atau tidak terlalu backlight ya teman-teman ya. Nah, ini harus ekstra hati-hati. Awas kabel. Pecahin bawahnya aja, Bang. Nah. Bawahnya kabel listrik. Dari bawah. Nah, dari bawah. Ois. Allahu Akbar. Ambrol. Mantap. Nah, kalau dari bawah itu langsung ambrol semua. Karena kalau dari atas berpotensi melukai kabel dan bahaya kepada ekskavator dan operatornya teman-teman ya. Karena ini kabel listrik ini. Ini dari jam berapa Bang tadi Bang? Jam 8 pagi ya? Oke, dari jam 8 pagi sudah dimulai ya teman-teman ya. Kita lihat dari sebelah sini. Nah, hampir kebanyakan ini warung-warung kopi ya teman-teman, warkop. Nah, kafe-kafe gitu deh, tuh. Warkop kebanyakan. Nah, ini Kalimalangnya teman-teman. Kita bisa lihat nih, Kalimalang. Cukup lebar. Wah, iya keren.
Nah, ini sedang meratakan sisa-sisa puing. Balik jam berapa semalam? Oke, kita coba ke titik yang ada di depan Unismanya, teman-teman. Wah. Wush. Jadi memang untuk penertiban bangunan-bangunan liar itu Bekasi khususnya ya sedang digalakan, teman-teman. Tidak hanya Bekasi, bahkan kota-kota lain di Jawa Barat pun sama ya, sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya menertibkan bangunan-bangunan liar agar lebih tertata dan lebih rapih lagi, teman-teman ya. Mungkin kedepannya akan ada solusi-solusi buat para pedagang seperti yang ada di kota-kota lain. Yang pernah saya dengar di Pasteur itu nantinya juga akan dibuatkan tempat para penjual kaki lima dengan tempat yang baru dan tentunya yang lebih rapih ya, teman-teman ya. Semoga aja di tempat-tempat lain pun seperti itu. Jadi nantinya akan ada satu tempat di mana menjadikan tempat itu untuk usaha yang rapi, teman-teman. Jadi info-infonya ya seperti itulah. Jadi kalau selama ini kita lihat memang bangunan-bangunan liar ini terkesan kumuh, terkesan nggak terlalu rapi ya, terkesan nggak beraturan lah, nggak rapi, banyak banner-banner dan lain-lain. Terus bangunannya juga tidak seragam, ada yang juga menjadi tempat-tempat sesuatu. Jadi untuk saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan khususnya untuk saat ini yang saya berada ini pemerintah Kota Bekasi ini juga sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya melakukan penertiban bangunan-bangunan liar, baik yang ada di bantaran kali ataupun yang berada di jalan provinsi. Wah. Nah, ini lantainya juga mulai dibongkar ya, dikeruk ya. Lantai-lantai seperti inilah yang membuat rumput-rumput ini tidak bisa tumbuh, teman-teman. Padahal ini area-area hijau yang seharusnya di mana untuk tanaman-tanaman rumput atau tanaman penghias ya. Jadi terkadang memang banyak bangunan-bangunan liar yang dengan seenaknya mendirikan, memakan begitu banyak tempat dan lain-lain ya. Jadi peneripan inilah yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota atau pemerintah provinsi ya. Oh ya teman-teman, jadi kalau menurut saya pribadi bukan hanya bangunan liar saja yang harus ditertibkan, karena memang banyak sekali hal-hal. Tapi kali-kali juga seperti Kalimalang ini contohnya ya, ini juga harus dikeruk lagi atau dinormalisasi, lumpurnya dibuang, atau jembatan-jembatan yang serasa pendek itu di depan tuh ada jembatan yang rendah ya teman-teman ya, itu sebaiknya dipugar jembatannya atau kalinya dikeruk, karena aliran sampah juga bisa
mampet di kolong jembatan teman-teman, atau di dasar lantai jembatan. Jadi memang pembenahan itu harus benar-benar dilakukan secara intens ya, biar semuanya maksimal juga. Nah, ini merobohkan bangunan satunya. Wah, WC-nya langsung dibongkar. Wes, ambrol. Widih. Ini atas warungnya pakai ini peredam panas nih, aluminium foil. Wih.